Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkaitan dengan tahun Sabat, yaitu tahun yang ketujuh, di mana Allah memerintahkan kepada umatnya untuk tidak bekerja di dalam bidang pertanian dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan Tuhan akan menyediakan pada tahun ketujuh, yaitu tahun Sabat, bagaimana Allah sendiri yang mencurahkan berkat bagi umat Israel. Sehingga pada waktu mereka melewati tahun yang ketujuh dan tahun ke-8, mereka akan mulai menabur. Dan pada waktu mereka menabur, mereka akan makan daripada berkat yang telah Tuhan berikan selama pada tahun ke-6, di mana tahun ke-6 Allah memberkati berlipat-lipat ganda, sehingga pada tahun ke-7, di mana mereka tidak bekerja, tidak menabur benih, tetapi Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah kepada umat Israel. Saudara-saudaraku, di dalam firman Tuhan di dalam Imamat pasal 25 ayat yang ketiga berkata, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Saudara-saudara, ini adalah ketentuan Tuhan kepada umatnya, dan umatnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pada ayat yang ke-19 daripada pasal 25 di dalam kitab Imamat, demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempercayai akan setiap sabda-sabda dari Tuhan. Semua janji-janji Tuhan adalah janji yang benar-benar pasti akan ditepati sendiri oleh Tuhan, karena yang berjanji adalah pencipta kita. Tuhan menciptakan saudara dan saya, dan Dia berjanji, maka janjinya itu akan dikenapi. Tetapi Tuhan mengharapkan kepada kita supaya kita melakukan ketetapan dan berpegang kepada peraturan Tuhan dan melakukannya, maka kita akan mengalami diam di tanah dan aman dan tentram. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat 19 berkata, tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman dan tentram. Kalau kita melakukan titah-titah kehendak daripada Tuhan, maka kita mendapatkan jaminan bahwa kita akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman dan tentram. Saudara-saudaraku, mungkin kita bertanya seperti umat Israel bertanya demikian pada ayat yang 20. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku, Tuhan, akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya kamu akan makan yang sama. Saudara-saudaraku, Tuhan berjanji pada waktu umatnya melakukan sabat tahun, yaitu tahun yang ketujuh, Tuhan memberkati tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam. Semua pekerjaan usahanya diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan menyiapkan berkat pada tahun ke-6 lebih besar lagi untuk mempersiapkan umat yang memasuki tahun ke-7,
yaitu tahun Sabat, di mana mereka tidak menabur benih untuk menanam benih, tetapi mereka akan hidup dengan janji Tuhan, hidup dengan berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan janjikan. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Dan Tuhan berkata kepada mereka, aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6. Saudara-saudaraku, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita sungguh-sungguh serius terhadap apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, kita memprioritas Tuhan, saya percaya Tuhan, tahun Sabat, berkat tahun Sabat juga tercurah kepada saudara. Di dalam firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk ingatlah, kuduskanlah hari Sabat, di mana hari Sabat Tuhan berhenti daripada segala ciptaannya, dan Tuhan menikmati semua ciptaannya. Dia ingin supaya semua umatnya menaikkan puji-pujian dan syukur dan memberikan hormat kepadanya pada hari Sabat. Hari Sabat yang kita rayakan, saudara-saudaraku, di dalam tradisi Kristen adalah hari Minggu. Hari Minggu adalah hari Sabat bagi kita, di mana kita merayakan kemenangan diri kita atas pelepasan daripada dosa. Yesus Kristus melepaskan kita daripada dosa, dan Dia telah naik ke surga dengan kebangkitannya. Hari Minggu adalah kebangkitan Tuhan Yesus, yang menandakan bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada saudara, kemenangan atas berkat-berkat jasmani dan kemenangan atas berkat-berkat rohani. Karena itu jangan lupalah saudara-saudaraku, kalau kita mengambil aplikasi daripada tahun Sabat, kita juga bisa mengambil aplikasi hari Sabat, hari Minggu, di mana kita bisa mempersiapkan diri untuk masuk di dalam rumah Tuhan, mengkuduskan diri kita untuk menyembah dan memuji Tuhan, karena Tuhan berhenti pada hari Sabat. Dan saya percaya Tuhan ingin supaya saudara-saudara untuk menikmati berkat dan kuasa daripada hari Sabat. Dan selain itu kita meninggikan, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan telah memberikan berkat selama 6 hari bagi kita. Berkat itu terlalu banyak, dan kita menggunakan satu hari, yaitu hari Minggu, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya percaya sebagaimana umat Israel merayakan tahun Sabat dan mereka diberkati oleh Tuhan, pada tahun ke-7 mereka tidak bekerja, tidak menabur benih, tetapi Tuhan mencurahkan berkat dari Tuhan sehingga mereka bisa makan pada tahun ke-7 tanpa mereka menabur benih. Bahkan pada tahun ke-8 mereka mulai untuk menabur benih. Tuhan juga telah menyiapkan makanan kepada mereka, yang dimana mereka makan berkat itu mereka terima daripada tahun-tahun sebelumnya. Sampai pada tahun ke-9 Tuhan memejiri mereka dengan berkat Tuhan. Saya percaya saudaraku, kalau sudah cinta Tuhan, saudara memprioritas Tuhan dalam hidup saudara, saudara melayani Tuhan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan siapkan bagi saudara hari ini, hari besok, dan hari seterusnya. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat berlimpah kepada saudara. Saudara-saudaraku, ingatlah hari Sabat, ingatlah tahun Sabat, di mana tahun Sabat kita bisa menikmati berkat Tuhan berkelimpahan. 7 tahun, periode 7 tahun untuk 7 kali 7 tahun yang ke-49. Dan pada periode Sabat yang ke-7 mereka merayakan tahun Yobel, yaitu tahun 50. Tahun yang ke-50 yaitu tahun pelepasan, di mana mereka melepaskan semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka bisa membagikan kepada banyak orang terhadap pelepasan terhadap budak-budak. Dan semua orang yang terikat dalam budak dilepaskan. Saudara-saudaraku, mari nikmati kuasa hari Sabat. Mari nikmati tahun Sabat. Mari menikmati berkat daripada tahun Yobel. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.